Selamat menikmati acara malam ini. Perubahan mental, perubahan filosofi, perubahan ideologi kebangsaan. Deddy Mulyadi itu kalau kita lihat itu sudah betul-betul lost dengan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun berada, semoga sehat selalu. Pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji Prabowo sampai menunjuk Kang Deddy untuk mengurus Jawa Barat dan untuk membantu rakyat kecil, teman-teman. Ya, dan bukan itu aja, banyak sekali warga berbicara tentang Kang Deddy, pemimpin yang jujur, amanah, dan yang lainnya, teman-teman. Coba kita dengarkan dulu ya pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji ini. Dunia itu kan identik dengan uang ya. Kang Deddy Mulyadi ini dalam satu hari itu menghabiskan di antara kisaran 30 juta 30 juta teman-teman satu hari loh Kang Deddy. Masyarakat yang membutuhkan. Pemimpin itu kalau sudah lost dengan urusan dunia, dengan urusan duit, sudah bebas, sudah merdeka, ini untuk menjadi pemimpin yang nanti orangnya akan merdeka. Nah, dari ini yang dunia dibutuhkan oleh itu, masyarakat, dari teman-teman, ya. duit itu, waktu, tenaga, pikirannya akan full dimaksimalkan untuk kepentingan kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan rakyatnya. Coba dong diperhatikan omongan saya ini nanti benar apa enggak. Bagi yang tidak bisa ngomong, dia hanya cinta terhadap KDM dan mengharapkan nanti untuk menjadi pemimpin di masa-masa depan. Coba lo viralkan. Bantu viralkan ya teman-teman, kalau emang nggak bisa kemudian ngomong. Komen, like, dan share sebanyak-banyaknya ke media manapun, supaya Siap bang, siap. gerak-gerik dan kinerja KDM itu diketahui oleh banyak orang, gitu loh. Ayo yang semangat, yang akan berjuang untuk semua rakyat. Saya minta Deddy Mulyadi dan langsung oleh Dhani Pak Wiranata Prabowo, teman-teman, agar ya Kang Deddy segera ditunjuk, dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. siapa? Terima kasih. Subang. Tidak akan ada kemajuan Jawa Barat kalau apa? Cara berpikir kita semua normatif. Gubernur berpikirnya bagaimana terpilih lagi. Nah, ini yang kebanyakan Tidak akan pemimpin bisa. dipikirkan ya teman-teman. ASN berpikirnya tukin tidak boleh berkurang. DPR berpikirnya pokir tidak boleh berkurang. Semua orang berpikir normatif. Jabatan, kekuasaan, semua cari aman. Indonesia tidak akan merdeka kalau Bung Karno tidak cari aman. Nah, betul. Indonesia tidak akan lahir tokoh-tokoh besar kalau semua orang cari aman. Kalau semua cari aman, berpikir hanya karir dan masa depan, saya tidak meyakini kita akan maju. Kenapa? Kita masuk pada wilayah normatif. Yang penting APBD-nya WTP. Persoalan WTP isinya apa? Lain belakangan. Yang penting pertanggungjawabannya diterima, output dan outcome-nya. Yang penting pegawai negeri kelihatan oleh pimpinannya. Maka negeri ini tidak akan sampai puncak kemajuan. Kenapa? Tidak ada orang yang melakukan dialektika pengabdian sebagai abdi negara, sebagai bayangkari negara secara total pada negara kesatuan Republik Indonesia, pada provinsi Jawa Barat tidak akan pernah tercapai. Kenapa? Ini udah Kita dicerdaskan hanya oleh akan Kang Deddy, melakukan ya. pekerjaan yang itu juga. Silahkan dicek perjalanan pemerintah 40 tahun ke belakang, provinsi 40 tahun ke belakang, regulasi pemerintahnya itu juga. Nah, ini Kang Deddy. Kenapa? Tidak ada mengingatkan ya, pembangunan yang pemimpin visioner, berumbur panjang, membuat dialektika kebangsaan kemanusiaan dan menjadi satu sendi nilai yang melahirkan manusia unggul atau mau, tidak ada. Dan kita akan terus tertinggal. Caranya bagaimana? Perubahan mental, perubahan filosofi, perubahan ideologi kebangsaan, ideologi kejawabaratan itu menjadi satu kesatuan. Sehingga ketika saya sangat mencintai Siliwangi, ketika saya ada mencintai Pajajaran, mencintai Sunda sebagai dialektika ideologi yang saya miliki, dan seringkali orang mengkafirkan itu, sesungguhnya apa? Ini Banyak adalah teman-teman ya, jalan Kang Deddy dulu terang menuju sebuah dikafir-kafirkan, kemajuan. sampai dilempari ya teman-teman. Tidak bisa kita tanpa memiliki dialektika itu melahirkan sistem nilai yang mengikat masyarakatnya menjadi masyarakat kokoh dan hebat.
Tidak bisa. Dalam keindonesiaan, terlepas dari apapun, saya melihat ada beberapa ras yang memiliki dialektika kuat masyarakatnya, dan dia tumbuh menjadi orang-orang hebat di Indonesia. Sunda sebagai basic awal harus mau melakukan itu. Nah, kalau seperti itu, maka dialektikanya secara rohania, satu, kita terikat pada Allah, yang kedua, kita terikat pada Rasul, yang ketiga, kita terikat pada sahabat dan para wali. Tetapi dari sisi genetika, kita terikat pada leluhur kita yang disebut dengan karuhun. Karuhun, teman-teman. Ajaran karuhun di kita menjadi mistisisme. Di Korea ajaran karuhun adalah konstitusi yang melahirkan negara yang berkonstitusi. Di Amerika ajaran karuhun menjadi konstitusi. Di Inggris menjadi konstitusi. Di Jepang sebagai seorang Shinto menjadi konstitusi, sehingga Jepang sampai 400 tahun ke depan tetap Jepang, Amerika tetap Amerika, Iran tetap Iran, Korea Selatan tetap Korea Selatan. Pertanyaannya adalah Indonesia, Jawa Barat, Subang 400 tahun ke depan seperti apa? Apakah identitas kita akan sama bertahannya sebagai orang Jepang, seperti orang Jepang? Tidak. Kita mengalami perubahan ideologi yang dalam setiap waktu mengikuti tren. Tren itu sangat dipengaruhi oleh aspek digital dan dipengaruhi oleh aspek politik, sehingga berhentinya kekuasaan, berhentinya tren media sosial, berhentinya tren yang bersifat global, itu juga meruntuhkan sendi kebudayaan itu. Kita berubah pada tren baru lagi, sehingga lagunya yang cocok bagi pembangunan kita adalah Jatuh Bangun. Ini harus dirubah mindsetnya, karena ini harus dirubah mindsetnya, harus konstitusi, tapi harus ada yang memulai. Gubernur yang tahu tentang betapa pedihnya jadi orang miskin itu Pak Deddy, menurut Kang Fatur dari Banten. Kang Fatur bukan orang asli Jawa Barat, bukan, tapi Kang Fatur dari Banten selalu menyimak Pak Deddy, dan saya bangga walaupun saya orang Banten membela Pak Deddy itu saya bangga. Ya, bukan karena apa-apa, karena saya juga pengen gitu tuh. Punya gubernur yang seperti Pak Deddy Mulyadi yang benar-benar gitu ke rakyatnya. Dia membangun, dia selusuban, dia mau gubernur konten. Nah, kalau bisa tiap hari konten Pak Deddy, yang penting dapat duitnya dikasihin lagi sama masyarakat. Mantep. Iya, buat apa juga kita sosmed kalau dia misalkan Pak Deddy bisa konten mendapatkan hasil yang bermiliar-miliar, terusnya buat masyarakat, kenapa tidak? Sekarang nih zaman teknologi, nggak usah dipikirin gitu mau konten mau apa, yang jelas Pak Deddy manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia di mana aja. Iya kan? Bukan nyinyir, yang ngata-ngatain Pak Deddy lah, kemampuan lo apa, kan begitu kalau saya balikkan gitu. Kalau Pak Deddy sudah nyata, di samping dia pemberani, dia juga kalau negur-negur beneran, tapi negurnya dia tuh pasti keluar duitnya gitu. Buat siapa? Buat rakyat. Terserah. Makanya saya mah berjanji dan bersumpah, apabila nanti di 2029 saya panjang umur, Pak Deddy mencalonkan presiden, saya gas buat Pak Deddy Mulyadi, ya gitu. Apalagi kalau digandeng sama Prabowo, mau udahlah, habis-habisan saya ngedukung bela mati buat Pak Deddy dan Prabowo, mau udah itu mah mantep ya gitu. Saya yakin karena Bapak Deddy Mulyadi juga CS-nya Pak Prabowo, sama jangan kira Pak Deddy Mulyadi itu CS-nya Pak Prabowo ya, makanya jangan macem-macem. Iya, itu kayak kemarin itu orang protes ngomong asal jeplak-jeplak, ya Pak Deddy mah senyum aja, ujung-ujungnya minta maaf. Geboh pada nyarekan. Oh, di mana duitnya? Tenang bro, kita tidak pakai APBD bro, santai, tidak merugikan anggaran negara. Itu kok semewah itu? Tong ka aing nyarekana, kasihan usok make APBD tapi goreng. Aing betul make APBD tapi alus. Nah, sia. Nu make APBD di cokot batina acara nasa kitu na hungkul teu rame. Heeh, teu pada nyarekan. Aing mah teu make APBD puluhan ribu jelema bagja. Gitu atuh. Gitu loh. Nah, ini kenapa? Spirit, Pak. Kenapa sih? Kenapa? Dulu orang tua kita juga punya spirit. Nah, ini kita ngomong nih. Siapa sih yang hari ini jagain, malah bukan orang Jawa Barat yang jagain situs-situs kita ini, malah orang Bali. Yang Gunung Gede itu yang jagain orang Bali. Yang bangga terhadap Gunung Gede itu orang Bali. Orang Jawa Barat henteu kahayang nang ngalak we. Terus apakah orang Jawa Barat tidak? Dia diperalat oleh orang lain. Suruh nambang, suruh itu, suruh. Urang dieuna beunghar henteu paeh na liang. Saya nggak mau dong orang Jawa Barat menjadi orang yang diperalat. Orang Jawa Barat harus punya kecerdasan. Kalau mengelola menjadi kaya, ngapain merusak menjadi miskin? Ini loh.
Kalau sama yang muda bisa bahagia, ngapain pilih yang tua menderita? Betul kan, Bu? Ya kan? Ya kan? Kalau pilih yang ganteng kemudian bahagia, ngapain pilih yang jelek? Menyiksa. Hidup ada pilihan. Kalau jadi gubernur membuat hidup bahagia, ngapain jadi pengangguran, membuat hidup menderita? Hidup harus memilih. Dan di antara pilihan itu harus milih yang terbaik. Itulah hidup. Nah, karena tugas manusia itu adalah memilih. Itu karena hidup itu adalah pilihan. Karena pilihan, ya silakan memilih apa saja. Allah juga memberikan kewenangan pada kita semua untuk memilih sebagai khalifah. Milih apa sih? Boleh. Tetapi apa yang kita tanam akan kita petik. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Nah, terakhir ngomong teknokrasi. Saya ini, mohon maaf ya, saya anti klinik. Saya anti klinik. Tapi saya senang mistik. Mistik yang tadi, leuweung teh nu ngajagaan. Sederhana. Ini kita tanya. Saya gini, Bu. Ini kita ini nggak belajar ya. Orang tua kita dulu itu menggunakan rasa dalam segala hal. Melak pakai rasa. Masak nyangu pakai rasa. Nyen imah pakai rasa. Ngurus pare pakai rasa. Dan saya ini petani. Saya petani, peternak segala macam. Saya nekuni politis saya tuh tahu bahwa ini akan mempengaruhi apa yang ditanam. Saya tadi pagi, saya kirim tadi. Makanya musik Sunda itu tidak digital, tapi manual. Kenapa pakai rasa? Gamelan yang ditambah dengan irama tertentu itu bisa merubah. Musik Tarawangsa yang di Ranca Kalong itu dibuat karena lagi kekeringan. Kekeringan, pengen musim tanam lagi agar punya padi, beterutnya laparan. Maka dia menggesek itu dengan penuh perasaan sambil menari agar meminta turun hujan. Sehingga besok bisa menanam padi kembali. Alam dikerasin, maka alam akan membuat kekerasan pada kita. Seluruh alam raya ini bisa diatur dan teratur. Manakala apa? Yang mengisinya meminta berdasarkan hanya untuk diri kita saja, bukan untuk eksploitasi. Maka alam saya itu, saya tuh hidup tuh merasakan memimpin. Udahlah, hidup udah pakai rasa. Seluruh alam raya akan memberikan respon. Ibu menyiksa hewan di sini, seluruh hewan itu nanti akan mendapat pesan bahwa ini adalah penyiksa. Selamat menikmati acara malam ini dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira itu saja dari saya, Kang Deddy. Ya, Pak. Selamat melaksanakan. Semoga saudara-saudara sekalian malam ini mendapat kebaikan semua. Wassalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Kalau boleh menyampaikan amanat dari warga Cirebon. Warga Cirebon tuh kesulitannya 3, Pak. Ya. Yang pertama, kalau kemarau sulit air. Yang kedua, kalau pinjem duit di sini lewat Bang Emok namanya, Pak. Ya. Bener gak? Bang Emok itu pinjem 1 juta, dipotong 100.000, besoknya harus nyicilnya 10% sampai 15% bunganya. Gede, Pak. Yang ketiga, sekolah dibilang gratis tapi masih bayar, Pak. Coba, Pak. Nah, ini keluhan dari warga Cirebon dan hampir semua keluhan di warga Jawa Barat dan Jawa Tengah, betul nggak? Mudah-mudahan nanti ke depan di setiap desa ada kredit murah bagi rakyat yang 1.500.000 biar nggak tercekik rentenir. Amin. Amin. Mudah-mudahan ke depan sekolahnya benar-benar gratis. Mudah-mudahan ke depan di Cirebon nggak lagi kekurangan air ketika kemarau, Pak. Itu aja kan? Bener nggak?
Tuh. Ini amanat Pak dari warga. Terima kasih. Itu akan kita Oh iya Pak, tambah. Jalan ke desa masih pada jelek katanya Pak. Iya Pak. Benar. Saya sampai nyeri awak deh Pak. Aduh. Nyeri awak. Ya. Sule sampai sakit badan Pak. Iya Pak. Tapi Tuh. ketika lewat jalan jelek kita sama ingat sama Allah Pak. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kecuali Anton enggak ingat. Ya Allah. Terus yang berikutnya Baik. daripada seniman Pak, seniman sekarang kurang panggungan Pak, penghasilannya kecil. Ya tepuk tangan semuanya buat Pak Prabowo ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Pidato dari Kang Deddy Mulyadi yang mana ya Kang Deddy sampaikan bahwa Jawa Barat tidak akan ada kemajuan kalau emang pemimpinnya memikirkan diri sendiri, pemimpinnya ya sibuk dengan dirinya sendiri. Ya bahkan Deddy sempat menyinggung ya bahwa kalau ada kemajuan ya rubah semuanya, cara berpikirnya, ya cara kita bekerja, ya jangan sampai gitu-gitu aja gitu. Ya jangan sampai ya udahlah, yang penting kerja kelihatan atasan atau apa ya, tapi hasilnya nggak ada. Itu yang Kang Deddy tidak harapkan ya teman-teman. Jadi nggak ada kemajuan ke depannya. Ya bahkan ya kita realistis aja ya teman-teman. Kalau emang pemikiran seperti itu ya udah seperti itu gitu. Hasilnya pun ya kalau kita berjuang untuk benar-benar bekerja untuk rakyat, ya pasti bakal ada kemajuan ya. Entah itu mungkin dari perkembangan sistem ataupun ya tentang tata ruangnya atau apa ya teman-teman. Ya pasti ada kemajuan ya kalau kita emang benar-benar niat ya. Luar biasa ya pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Prabowo sampai nunjuk langsung teman-teman, nunjuk Kang Deddy urus Jawa Barat ya untuk membantu rakyat kecil ya, sampai menunjuk Kang Deddy nih ya Prabowo, Masya Allah ya teman-teman. Dan saya yakin para menteri ya para ustadz pasti terkejut melihat ini ya teman-teman. Luar biasa ya pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Oke, itu dia video ini. Terima kasih, semoga sehat selalu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.